perkenalkan nama aku Vika Victoria Novianti dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi biomembran. Selamat menyaksikan. Baik, untuk pendahuluan kita harus mengerti apa itu pengertian dari biomembran. Nah, menurut Becker pada tahun 1986, biomembran ini dikatakan sebagai struktur yang sangat tipis yang divisualisasikan hanya dapat dilihat dari mikroskop elektron. Nah, biomembran ini merupakan susunan yang teratur yang terdiri dari fosfolipid, protein, maupun kolesterol yang kira-kira tebalnya sekitar 10 nanometer. Kemudian pada dasarnya, biomembran itu terbagi menjadi 3, yakni membran plasma, membran sitoplasma, dan juga membran nukleus. Nah, biomembran ini memisahkan lingkungan internal sel dari luar, dan biomembran bertindak sebagai penghalang permeabel selektif. Oke, bisa kita lihat ya di gambar ini ada bagian dalam, kemudian ada bagian luar, nah di sini ada kolesterol, ada protein gula, rantai gula maksudnya, kemudian ada protein integral, nanti akan dijelaskan mengenai apa itu pengertiannya, kemudian ada peripheral protein. Nah, di sini ada polar dari hidrofobik polar dari fosfolipid, dan ada pula yang non polarnya. Bisa dilihat pada gambar. Oke, pembahasan kita berikutnya mengenai type membran transport. Nah, type membran transport ini terbagi menjadi 2, yakni passive transport dan juga active transport. Nah, passive transport ini yaitu pergerakan molekul atau zat yang tidak memerlukan energi dan meliputi difusi terfasilitasi, dan juga ada yang disebut dengan osmosis. Nah, untuk osmosis tersendiri ini yaitu dari larutan yang hipotonis menuju hipertonis melalui membran semi permeabel. Nah, untuk difusi, yakni kita bisa lihat ya, pergerakan molekulnya itu dari larutan yang tinggi konsentrasinya menuju larutan yang berkonsentrasinya rendah. Sementara untuk difusi terfasilitasi, dari namanya saja sudah terfasilitasi. Artinya, pergerakan molekulnya itu dibantu oleh yang namanya protein pembawa. Nah, bisa kita lihat di sini ada protein pembawanya. Beda dengan difusi. Kemudian ada active transport, di mana active transport ini pasti lawan kata dari passive transport. Nah, active transport ini dalam pergerakannya baik itu low or high concentration gradient memerlukan yang namanya ATP, baik itu masuk maupun keluar. Nah, dalam active transport ini meliputi pompa ion, ada kontraspor, ada endositosis, dan juga ada fagositosis. Di sini saya akan mencontohkan salah satu yakni pompa ion. Nah, pompa ion ini apa? Pompa ion ini merupakan pertukaran atau bisa kita sebut dengan pertukaran ion dari dalam sel maupun keluar sel. Nah, pompa ion ini terbagi menjadi 3, yakni ada symport, ada antiport, dan juga ada uniport. Nah, symport ini kita misalkan ada 2 molekul. Nah, 2 molekul ini kita misalkan dari dalam sel menuju keluar sel. Jadi, ibarat kata symport ini dari 2 molekul sel yang sama dan keluar juga arahnya sama, searah. Jadi, sama-sama keluar. Dari dalam keluar. Nah, kemudian antiport, di sini juga ada 2 molekul, di mana molekul ini berbeda tempatnya. Ada yang bergerak dari dalam menuju keluar, ada juga yang dari luar menuju ke dalam. Artinya, antiport ini adalah 2 molekul, namun berlangsung secara 2 arah. Kemudian ada uniport, di mana uniport ini punya 1 molekul yang bergerak searah. Misalnya dari dalam keluar. Pembahasan yang terakhir mengenai komponen dari membran. Nah, membran ini terbagi menjadi 3, yakni ada lipid, ada karbohidrat, dan juga ada protein. Nah, lipid ini bentuknya dalam fosfolipid, di mana fosfolipid ini dari strukturnya itu molekulnya bentuknya panjang, tidak simetris, dan bagian ujungnya itu bersifat amfifatik, di mana ujungnya bersifat hidrofilik atau polar, dan ujung lainnya bersifat hidrofobik ataupun non-polar. Nah, kemudian untuk karbohidrat biasanya berbentuk oligosakarida yang berfungsi sebagai penanda yang membedakan dari satu sel dan sel lainnya. Kemudian ada protein, di mana protein ini membran luar dan membran dalamnya tidak sama, dan berfungsi sebagai komponen yang penting dalam proses transportasi dan translokasi zat melewati membran. Nah, protein ini tadi dibagi menjadi 2, yakni protein periferal dan juga protein integral. Nah, untuk protein integral ini adanya di bagian dalam dan sifatnya itu tidak mudah larut air. Nah, berfungsi sebagai untuk transmembran di kedua sisi membran. Kemudian untuk protein periferal yaitu letaknya di bagian tepi, dan protein periferal ini tuh mudah larut dalam air, sehingga fungsinya untuk cell signaling and cell to cell interaction atau pensinyalan sel dan interaksi dari sel satu ke sel yang lainnya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. A person who never made a mistake never tried anything new. Thanks for watching.